Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tentang Kikinya sendiri. Kira-kira untuk berkarir di astronomi, apa yang jadi tantangan buat Kiki? Nah, tantangan berkarir di astronomi ya, sebagian tadi sudah saya singgung sebetulnya. Jadi ini ilmu yang tidak langsung terasa kontribusinya pada masyarakat, gitu. Sebetulnya kontribusinya besar, kita tahu gitu ya. Vivi pasti juga tahu sebagai komunikator astronomi gitu ya. Kita itu mempengaruhi peradaban gitu kan ya. Pengetahuan yang kita kumpulkan tentang alam semesta itu mengubah peradaban. Selain itu juga banyak metode-metode yang dikembangkan di astronomi yang kemudian digunakan di bidang-bidang lain, tapi tidak langsung kan begitu. Jadi memang kontribusinya itu tidak terasa langsung ke masyarakat. Jadi artinya tetap perlu ada yang belajar astronomi, cuman nggak perlu banyak-banyak gitu kan. Masyarakat juga mikirnya, lah ngapain banyak-banyak gitu kan ya. Ada yang harus melakukannya, tapi nggak perlu banyak-banyak. Sehingga tentu saja ruang untuk bergerak karirnya itu menjadi sangat terbatas gitu. Tidak sedikit lulusan-lulusan astronomi yang sudah lulus S2, S3 pun akhirnya tidak bekerja di bidang astronomi gitu ya. Kita nggak ngomong S1 nih, sudah lulus S2 dan lulus S3 gitu ya, tapi tidak berkarir di astronomi itu juga tidak sedikit gitu. Sehingga ya tantangannya itu ya, kita tetap harus menjaga motivasi, tapi juga nanti saya gimana ke depannya gitu ya, itu ada mungkin ada rasa galau juga gitu. Kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan di bidang astronomi mungkin sedikit hilang gitu ya galaunya. Tapi ketika dalam proses itu saya yakin menjadi problem utama untuk memilih karir di bidang astronomi itu ya itu masa depannya nanti seperti apa gitu. Karena ya jujur saja memang tidak banyak gitu lapangan pekerjaan di bidang astronomi dan tentu saja itu persaingannya besar sekali karena jumlahnya hanya sedikit pekerjaannya. Mungkin itu ya yang besar sekali tantangannya. Apalagi sekarang mahasiswa yang tertarik untuk masuk astronomi semakin banyak ya, Ru, di ITB. Ya, itu patut kita syukuri ya, karena memang kalau untuk kita bicara di Indonesia itu masih sangat kurang gitu kan. Kalau kita bicara misalkan ambil bandingan dengan tempat saya sekolah dulu di Jepang, itu banyak universitas yang punya program studi astronomi gitu kan. Terpisah ya, tidak di bawah fisika. Ada juga yang di bawah fisika, tapi cukup banyak yang punya program studi astronomi. Nah, di kita kan masih sedikit sekali. Memang sudah ada perkembangan di Indonesia bagian barat, di Indonesia bagian timur, tapi menurut saya masih bisa terus dikembangkan itu. Nah, tapi persoalannya kan tetap selalu yang masuk biasanya lebih banyak daripada yang dibutuhkan saat keluar nanti. Ya kalau kita bayangkan kan setiap tahun ada murid baru. Tapi gurunya ya tetap itu kan gitu. Dosennya kan dia bisa ngajar itu sampai puluhan tahun gitu. Tidak setiap tahun perlu dosen baru gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya gitu. Jadi yang masuk selalu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tetapi kalau untuk kondisi di Indonesia saya merasa masih banyak yang dibutuhkan gitu. Terutama yang betul-betul profesional gitu ya, yang nanti bisa mengembangkan instrumen astronomi di Indonesia yang seperti itu yang bisa mendorong untuk lebih maju lagi gitu. Seandainya nih Kiki nggak masuk di astronomi, tapi kayaknya kalau dari jawaban yang pertama kenapa tertarik di astronomi sih nggak akan pindah ya. Tapi berandai-andai deh, seandainya Kiki nggak di astronomi nih, punya cita-cita lain nggak? Pengen kerja jadi apa gitu? Ya, itu jawaban yang saya mikirnya lama sekali karena itu tadi saya dari awal sudah pinginnya di astronomi gitu. Tapi setelah saya berkecimpung di dunia pendidikan, itu saya senang sekali gitu. Jadi bahkan mendidik anak sendiri itu tuh sangat wah ternyata tidak mudah gitu kan. Bagaimana kita adjust dari yang kita biasa ngajar orang dewasa gitu ya, mengajar yang anak yang lebih tidak bisa abstrak dan seterusnya itu menarik sekali. Jadi
ya mungkin tetap bergerak di sektor pendidikan kalau saya pikir gitu. Tapi kan itu saya temukan setelah saya berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi bukan cita-cita kecil gitu ya, jadi bukan cita-cita pada masa kecil gitu. Tapi kalau saya disuruh milih mungkin saya masih bergerak di bidang pendidikan, mungkin seperti itu. Terkait dengan pendidikan yang tadi Kiki ceritakan, ya cita-cita Kiki untuk terjun dalam dunia pendidikan, sekarang Kiki juga ada di dunia pendidikan sekaligus penelitian. Kira-kira punya nasihat nggak kepada anak-anak muda yang tertarik dengan astronomi? Karena kami di Langit Selatan setiap tahunnya tuh pasti nerima pertanyaan, satu, saya pengen lanjutin sekolah nih ke astronomi, tapi menurut orang tua, habis itu kerja di mana? Kedua, ada yang pernah nanya, gajinya berapa? Bisa hidup apa enggak? Nah, kira-kira punya nasihat nggak untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia ini yang tertarik untuk melanjutkan sekolah, bahkan berkarir di bidang astronomi? Oke, ya, kalau menurut saya, kalau ingin berkarir di astronomi itu memang awalnya, kuncinya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Jadi harus mulai dari, passion dulu, harus passionate gitu ya terhadap bidang ini. Jadi betul-betul suka dengan bidang ini. Karena kalau kita suka, kita biasanya akan lebih, lebih tough ya, ada kesulitan, di tengah jalan ada problem gitu, kita akan lebih, bisa mengatasinya karena kita dasarnya suka. Dan jangan melihat ini memang kalau dilihat sebagai pekerjaan, itu akan sulit gitu. Karena ya itu tadi, kalau kita melihat itu sebagai cita-cita untuk dapat kerja, nah itu memang sulit. Karena ini sebetulnya kan lebih banyak, kalau kita bicara astronomi itu kan lebih banyak aspeknya itu penelitian sebetulnya, gitu ya. Jadi kita mau menguak misteri alam semesta nih, gitu. Nah itu kan kalau orang zaman dulu, itu kan juga orang-orang yang terpanggil, gitu kan, sebagai ilmuwan yang kemudian dia terus ngelihatin bintang, dia catat pergerakannya dan seterusnya, gitu ya. Jadi memang driven-nya di sini harus memang saya ingin memahami alam semesta gitu ya, bukan saya nanti ingin, kerja jadi astronom gitu. Jadi kalau menurut saya itu dulu gitu. Jadi dibangun dari memang saya suka gitu. Dan kalau kita suka ya apapun kesulitannya harus dihadapi. Gaji cukup nggak cukup ya itu kan tergantung gitu ya. Jadi, gimana mengatasinya ya pasti ada jalan gitu. Tetapi intinya kalau saya jangan melihat ini sebagai, itu ya, goal-nya itu jangan, saya kerja gitu di sini gitu, tetapi ya memang saya ingin memahami, alam semesta dan kalau kita betul-betul serius menekuni itu, ya pasti terpakai gitu loh. Karena orang yang, betul-betul serius dan kerja keras, ya pasti akan terlihat dan terpakai gitu, tidak tidak, tidak takut bersaing gitu dengan yang lainnya gitu. Ya memang tidak mudah, Vi, tapi namanya juga nasihat gitu ya. Jadi yang melaksanakan mungkin nggak mudah gitu, tapi kalau saya setelah mengalami itu seperti itu gitu. Tidak mudah memang, selalu ada galau, gamang sepanjang jalannya, ini mau kemana, jadi apa gitu. Tapi kalau kita tetap tapi saya ingin gitu, saya ingin meneliti, saya ingin tahu lebih banyak tentang, alam semesta itu ya ada saja jalannya gitu ya. Nah, Gitu, Vi. ini pertanyaan terakhir ya. Mhm. Mudah-mudahan aku tidak menambah pertanyaan. Jadi, biasanya aku suka nanya, kira-kira, Mmm, bayangan Kiki untuk 50 tahun, ke depan misalnya mhm, astronomi Indonesia seperti apa. Tapi kali ini mmm, yang ingin saya tanyakan, kira-kira mungkin nggak, dari Indonesia kita bisa punya instrumentasi atau kesempatan ya kalau Kiki kan selama ini penelitian pengamatannya bukan dari Indonesia kan? mhm. Nah, Kita belum punya, satelit sinar X. mungkin nggak dalam 50 tahun atau ya siapa tahu ada nanti Indonesia emas Mhm, 2045, mungkin nggak kita mhm. punya, instrumentasi untuk bisa mendeteksi piringan akresi? Mmm, kalau, mungkin atau tidak, saya harus jawab mungkin sih gitu, kan harus optimis gitu. Tetapi memang kerjanya kerja keras kalau mau seperti itu, gitu ya. Nah, kerja keras itu bisa kita mulai dengan memperkuat dulu si SDM-nya, gitu ya.
Kalau kita misalkan mau punya satelit sinar X, lah berapa orang yang melakukan penelitian sinar X sekarang di Indonesia, gitu kan? Kan nggak mungkin kita outsourcing terus, ya udah pinjam aja ahli-ahli dari luar, kemudian suruh bikin di sini, pasti itu akan sangat-sangat, selain sangat-sangat mahal, dan juga setelah mereka pergi terus gimana, gitu ya? Sustainability-nya nggak bisa di apa namanya, dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kalau kita memang memikirkan sesuatu yang sustain panjang gitu ya, dapat berkesinambungan terus-menerus, ya memang perlu dari kita gitu. Oleh karena itu ya harus nambah dulu gitu ya SDM-nya yang memang betul-betul berkecimpung di situ, itu perlu ditambah. Nggak mungkin itu dihasilkan dari 1-2 orang gitu ya. Seperti contohnya misalkan saya ambil contoh negara-negara yang sekarang sudah punya misi-misi astronomi luar angkasa gitu ya, itu mereka kerjasama dari institusi di banyak universitas di negara itu, terus kemudian mereka kerjasama juga dengan internasional, dengan negara lain gitu ya. Sulit untuk hanya satu negara untuk membangun itu sendiri gitu. Jadi selain SDM-nya tadi diperkuat, ya kerjasama internasional, tapi sifatnya bukan untuk meminjam tenaga gitu ya, tetapi justru untuk membangun yang di Indonesia, dari luar itu untuk apa ya, membantu bagaimana nih di Indonesia supaya itu bisa terjadi gitu. Dan itu kerja keras sekali. Dan kalau jumlah orangnya terus sedikit, ya sulit gitu. Karena kan beban pekerjaan terus bertambah, didistribusikan ke orang yang segitu-segitu saja gitu. Ya gimana mau fokus, gimana mau baik hasil kerjanya gitu ya, ya mau nggak mau memang SDM itu harus ditambah. Nah persoalannya bagaimana meyakinkan bahwa kita perlu SDM yang banyak gitu kan, karena itu tadi, betul perlu ada orang yang memikirkan astronomi, tapi nggak usah banyak-banyak kan, pasti orang berpikirnya begitu karena kontribusinya itu nggak langsung terasa gitu ke masyarakat. Nah, bagaimana meyakinkan itu? Nah, kalau itu saya masih perlu banyak belajar karena kan itu ranahnya sudah harus ranah yang bagaimana meyakinkan apa ya yang punya uang itu untuk bisa mensupport program-program astronomi yang nantinya bisa membuat astronomi itu maju gitu di Indonesia. Gitu, Vi. Terima kasih sekali Ki sudah bersedia ngobrol dengan kami dan menjawab pertanyaan. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton program Astro Wicara, khususnya untuk ngobrol santai hari ini bersama dengan Langit Selatan. Semoga program ini bisa menginspirasi kamu tentang astronomi tentu saja. Siapa tahu kamu bakal jadi astronomi masa depan. Silahkan klik like, subscribe, dan tentunya centang notifikasinya. Terima kasih, semoga program ini bisa menginspirasi kamu semua dan memperkenalkan astronomi buat kamu. Terima kasih semuanya. Salam.